Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi terputus. Yang kedua, ya, tadi yang pertama sudah kita bahas ini contohnya. Yang kedua, apabila yang pertama tadi inputnya dijumlahkan dulu, baru kemudian diproses oleh sistem. Yang kedua itu inputnya itu kita proses dulu oleh sistem. Jadi ini sistemnya y sama dengan x kuadrat sama dengan ini. Menghasilkan di sini adalah x1 kuadrat. Karena sistem ini sifatnya mengkuadratkan input. Maka karena inputnya x1, maka outputnya menjadi x1 kuadrat. Kemudian sinyal x2 itu dimasukkan juga ke sistem yang sama, y sama dengan x kuadrat. Maka di sini akan menghasilkan karena sifat sistem ini adalah mengkuadratkan input, maka inputnya x2, maka dia menjadi outputnya x2 kuadrat. Kemudian setelah dimasukkan ke sistem masing-masing input itu, baru kemudian kita jumlahkan, ya, jumlahkan. Berbeda dengan yang pertama tadi, kita jumlahkan dulu inputnya baru masuk sistem. Yang sekarang masuk sistem dulu baru dijumlahkan. Maka kita bisa menghasilkan penjumlahannya adalah YB itu sama dengan x1 kuadrat, karena ini penjumlah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. X1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Inilah output daripada YB. Nah, sekarang bisa kita perhatikan apakah YA sama dengan YB. Coba perhatikan, ini adalah YA, ya, dan ini adalah YB. Apakah sama? Tentu kita bisa memperhatikan bahwa ini tidak sama. YA x1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2 kuadrat, sementara YB x1 kuadrat tambah x2 kuadrat saja. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa YA tidak sama dengan YB. Artinya sistem ini tidak linear. Nah, sistem tidak linear, ya. Nah, ini adalah contoh daripada suatu sistem yang tidak linear seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat sistem LTI yang berikutnya yang kita sebut dengan time invariant, ya, time invariant atau tidak berubah waktu. Time invariant, ya, atau kalau ke bahasa Indonesia kan itu artinya tidak berubah terhadap waktu. Tidak berubah terhadap waktu. Apa itu sistem time invariant? Sistem time invariant itu adalah sistem yang tetap sifatnya. Dia tidak berubah terhadap waktu. Kalau hari ini kita masukkan inputnya misalnya ini misalnya sistemnya adalah rumah kue Viera tadi, maka kita masukkan inputnya hari ini satu karung tepung terigu, dan menghasilkan output misalnya 50 buah kue talam durian misalnya. Kalau hari ini kita masukkan satu karung tepung terigu kemudian menghasilkan 50 buah kue talam durian, maka kalau kita coba dengan input yang sama tetapi kita lakukan besok hari misalnya, jadi waktunya sudah beda nih, kita masukkan yang sama juga. Ini misalnya hari Minggu, ya, hari Minggu nih, sekarang hari Senin misalnya, kita masukkan satu karung tepung terigu juga, maka kalau kemudian keluarannya tetap 50 kue talam durian, maka sistem ini tetap, dia karakteristik sistemnya tetap. Kalau besok yang kita coba lagi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya, kita masukkan inputnya satu karung tepung terigu, kemudian tetap dia menghasilkan 50 kue talam durian, maka sistem ini kita sebut dengan sistem yang tidak berubah terhadap waktu. Artinya sistem ini walaupun waktunya berbeda-beda, tapi apabila diperlakukan dengan input yang sama, maka dia akan menghasilkan output yang sama. Artinya sistem ini dia tidak berubah terhadap waktu, atau kita sebut dengan time invariant istilahnya. Akan tetapi apabila hari ini kita masukkan satu karung tepung terigu, kemudian keluarannya adalah 50 kue talam durian,
besoknya kita masukkan juga 1 karung tepung terigu, tetapi ternyata keluar 20 kue talam durian, bukan 50 lagi tapi 20, maka kita bisa lihat ini adalah sistem yang berubah-ubah gitu. Artinya dia berubah-ubah terhadap waktu, atau kita sebut dengan time variant. Maka sistem ini bukan sistem time invariant, tetapi sistem yang time variant, atau dia berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Nah, misalnya lagi ya, contohnya kenapa kita menginginkan sistem yang LTI atau linear time invariant? Mengapa? Ini saya tutup di sini. Mengapa kita menginginkan LTI atau linear time invariant? Karena dengan LTI ini kita bisa melakukan perencanaan terhadap sebuah sistem. Kalau misalnya rumah kue Viera ini, misalnya hari ini masuk misalnya 1 karung, keluar 100 misalnya. Besok masuk 1 karung, keluar misalnya 2. Nah, besoknya lagi masuk 1 karung, keluar misalnya 1000. Nah, ini adalah jelas sistemnya tidak time invariant, atau dia sistem ini tidak berubah terhadap waktu, tapi dia berubah terhadap waktu. Nah, sistem seperti ini itu tidak bisa kita pegang atau tidak bisa kita rencanakan. Mengapa? Kita tidak mengetahui, tidak bisa merencanakan sesuatu yang berubah-ubah. Kita cuma bisa melakukan merencanakan sesuatu yang sifatnya tetap. Kita tidak bisa merencanakan sesuatu yang berubah-ubah, apalagi perubahannya secara acak. Misalnya contohnya, hari ini keluar 100 kue talam durian. Oke, kita jual. Laku, banyak peminatnya misalnya. Akan tetapi besok hari dengan perlakuan input yang sama, yaitu 1, keluarnya cuma 2 kue talam durian. Sementara hari kedua itu, karena hari pertama tadi orang merasa kue inilah kue yang enak, maka banyak orang yang membeli, sehingga antri orang membeli. Tetapi pengunjung atau pembeli kecewa karena yang keluar yang diproduksi hari itu cuma 2 kue talam durian, sehingga pengunjung merasa kecewa. Akhirnya pada hari yang ketiga, karena pengunjung kecewa, pengunjung tidak lagi ingin membeli ke sana. Akan tetapi pada hari ketiga ternyata kue talam durian itu dihasilkan 1000 buah misalnya. Nah, karena pengunjung sudah kecewa dan tidak ada yang datang, maka 1000 buah kue talam durian ini tidak terjual habis gitu. Sehingga kita jelas sistem seperti ini merusak perencanaan gitu. Sehingga sistem yang time variant itu tidak bisa kita andalkan. Maka kita menginginkan sistem yang time variant, sistem yang linear time invariant, bukan time variant tapi time invariant. Seperti itu. Kita lanjutkan ke video berikutnya.